Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa saya doakan semoga di darat, di laut, dan di udara segala urusan kalian dapat dimudahkan. Amin. Jadi begini teman-teman, di sebuah musim kemarau yang panjang, tepatnya di tanggal 19 Desember tahun 2021, seorang pria bernama Abdul Halim, 34 tahun, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter, melaju dengan mantap dari arah Jalan Ibis Surabaya menuju Jalan Stasiun Kota di Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Tujuan Halim kala itu adalah untuk berkunjung ke rumah sanak saudaranya, sebab hari itu adalah hari Minggu atau yang bertepatan dengan hari off-nya. Perjalanan yang ia tempuh dari rumahnya yang berlokasi di Jalan Tambak Wedi Jaya 3 Surabaya tampak mulus-mulus aja. Sebuah bungkusan berisi makanan telah pula ia siapkan, yang rencananya akan ia berikan kepada sanak saudaranya nanti. Di tengah perjalanannya, atau kurang lebih 15 menit setelah ia meninggalkan rumahnya, atau tepatnya setelah ia sampai di Jalan Bibis dekat sebuah SPBU, tanpa Halim sadari, ia telah dibuntuti oleh dua orang bersepeda motor Honda Beat warna hitam. Sesampainya Halim di Simpang 3, Jalan Stasiun Kota Pabean Cantikan, tiba-tiba dengan mendadak di tengah fokusnya berkendara, dua orang pria yang sedari tadi membuntutinya tiba-tiba mendekatinya dari arah kiri. Dan langsung saja tanpa babi bu, pria yang ada di bangku belakang Honda Beat itu langsung tanpa ragu melayangkan sebuah sajam melengkungnya ke arah tangan kanan Halim, yang kemudian hal itu membuat Halim kaget seketika tentunya. Dengan segera ia pun hentikan laju sepeda motornya, sebab tentu saja noda merah telah membasahi lengannya. Setelah berhasil menepikan sepeda motornya, Halim yang sakitan sempat menelaah apa yang sedang terjadi pada dirinya, dan siapa OTK yang dengan random menyerangnya di pinggir jalan yang padat dengan warga yang berkegiatan. Halim pikir serangan itu adalah puncak dari serangan yang dilakukan oleh orang itu. Namun Halim salah. Di tengah upayanya menelaah, dengan tiba-tiba dua orang yang tak dikenal itu memutar arah sepeda motornya dan segera menuju tempat di mana Halim berdiri sambil kembali mengancungkan sajam melengkungnya itu. Tentu Halim panik melihat pemandangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Menyadari bahwa dirinya dalam bahaya, segera Halim ambil langkah 1000. Ia tinggalkan sepeda motornya, ia tinggalkan pula titipan yang akan diberikan kepada saudaranya itu. Kala itu yang ia lakukan adalah berlari, mencari tempat yang aman sambil berteriak minta tolong di tengah riuhnya warga yang secara langsung menyaksikan momen yang menggetarkan hati itu. Namun upaya Halim untuk mencari pertolongan kala itu sia-sia ketika dua orang yang tak dikenal itu tanpa ampun kembali bisa meraih Halim, dan lalu tanpa ampun sajam itu kembali mengarah tepat mengenai bahu dan perut Halim berkali-kali. Tak lama ia pun tumbang dengan noda merah yang membanjir. Mengetahui Halim terkapar di atas jalan, kedua pelaku segera tancap gas dan kabur dari TKP. Seolah-olah hanya itulah misinya di pagi itu. Halim yang terkapar tak berdaya segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dengan segera. Warga sekitar TKP lah yang berjasa dalam usaha menyelamatkan Halim kala itu dengan membawanya ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Namun naas hari itu adalah hari terakhir Halim melihat dunia, sebab luka yang ia alami cukup parah. Sehingga di hari Minggu 19 Desember tahun 2021, Abdul Halim alias M. Yuda dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Dipanggilnya Abdul Halim yang disaksikan warga sekitar di TKP kemudian mengundang pihak yang berwajib untuk segera melakukan serangkaian investigasi. Yang menurut hemat polisi, Halim atau korban memiliki masalah dengan para pelaku. Sebab kasus seperti yang dialami oleh Halim jarang sekali dilakukan oleh pelaku yang tak mengenal siapa korbannya. Dan atas dasar itulah kemudian petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya melakukan investigasi secara mendalam terkait motif dan siapa pelaku dari aksi barbar ini. Singkatnya, tak lama atau kurang lebih 20 jam setelah kejadian, melalui pemeriksaan CCTV, informasi-informasi dari saksi, serta pelacakan nomor polisi kendaraan, pelaku kemudian berhasil diamankan. Dia adalah Abdul Wahid, 25 tahun, seorang warga asal Sampang, Madura. Ketika ia diamankan, ia tak sama sekali menunjukkan wajah penyesalan atas perbuatan yang telah ia lakukan. Ia tampak biasa saja menjalani press release yang diadakan di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan ketika ditanya apa motivasi ia menghilangkan nyawa korban, Wahid menjawab bahwa korban adalah pria yang telah menghamili istrinya. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini.
Banyak hal yang telah terjadi di kehidupan Abdul Wahid 25 tahun. Putra daerah asal Sampang, Madura ini melabuhkan hatinya pada seorang wanita yang ia cintai. Ia menikah dengan seorang wanita cantik asal desa yang sama dengannya. Orang itu bernama Maimunah. Wahid merasa beruntung mendapatkan sosok Maimunah sebagai istrinya. Sebab selain ia ulet merawat dirinya, juga Maimunah dikenal sebagai ibu rumah tangga yang masakannya enak. Wahid dan Maimunah menempati sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Malaka, Desa Komis, Kedundung, Sampang, Madura. Di rumah itulah mereka merajut segala harapan, cinta, dan cita, saling menjaga hati hingga saatnya tiba nanti menghadap Sang Pencipta. Namun bukan berumah tangga namanya jika nggak ada masalah yang menghiasi atau sandungan batu-batu kerikil yang berserak di sepanjang perjalanannya. Cobaan kala itu yang menimpa kehidupan Abdul Wahid dan istrinya adalah bermula di tahun 2020. Saat itu dari informasi yang kemudian saya dapatkan, di tahun itu Wahid terlibat sebuah kasus kejahatan. Dari beberapa sumber mengatakan bahwa ia ketahuan mencuri. Dan pula ada yang memberitakan bahwa dirinya terlibat kasus narkobita. Dan kemudian atas hal itu mengharuskannya menjalani serangkaian proses hukum di salah satu pengadilan negeri yang ada di Jawa Timur. Vonis pun putus dan Wahid pun wajib menjalani masa hukumannya dalam tembok penjara. Masuknya Wahid ke dalam penjara tentu membuat sang istri Maimunah terpukul. Ia tak menyangka akan seperti itu jalan yang ia harus jalani. Hari-harinya tentu akan berbeda dengan sebelumnya, akan tambah sepi tentunya. Tak ada jalan lain selain ikhlas menerima keadaan yang terjadi kala itu. Hampir setiap minggu Maimunah yang ditemani keluarganya mengunjungi sang suami tercinta di rumah tahanan, saling bertemu dan saling menguatkan. Namun Maimunah tetaplah seorang Maimunah, seorang wanita yang sepertinya nggak bisa melawan rasa sepi yang ia alami kala itu. Selepas sang suami berada dalam penjara, sontak rasa gundah dan kegalauan yang disebabkan rasa sepi itu melanda hari-harinya. Tak bisa ia hidup seperti itu terus-menerus. Di bulan Desember tahun 2020, atau waktu-waktu di saat Wahid sedang menjalani masa hukumannya, Maimunah di tengah rehatnya mendapatkan sebuah chat yang masuk ke dalam kotak perpesanan media sosial Facebooknya. Chat itu dengan terbuka mengajak Maimunah untuk saling berkenalan satu sama lain. Pesan yang Maimunah terima saat itu tak lain dan tak bukan berasal dari Abdul Halim alias Halim, seorang pria yang di awal telah kita bahas sedikit. Ajakan Halim untuk berkenalan tidak serta-merta mendapatkan penolakan dari Maimunah. Awalnya ia terima ajakan itu sebagai pengusir rasa sepi tatkala sang suami lagi ada di balik tembok penjara. Namun siapa sangka perkenalan itu kemudian berlanjut menjadi semakin intens. Dan singkatnya dari intensitas mereka bercatria di bulan Desember tahun 2020. Keduanya pun membuat janji untuk saling bertemu di kawasan Suramadu, tepatnya di sebuah warung kopi di kawasan Kenjeran, Surabaya. Dari pertemuan itu, keduanya kemudian dikatakan melangkah lebih jauh. 3 kali mereka melakukan hubungan layaknya pasangan suami dan istri di sebuah hotel yang ada di kawasan Kenjeran, Surabaya. Entah apa yang ada di dalam pikiran Maimunah kala itu. Adakah unsur pemaksaan yang dilakukan oleh Halim atau ia melakukannya atas dasar suka sama suka? Entahlah. Namun yang pasti, selama Wahid berada dalam penjara, Maimunah telah mengkhianati cintanya. Ia berselingkuh dengan pria lain. Di bulan Juni tahun 2021, atau 6 bulan setelahnya, singkatnya masa hukuman yang dijalani oleh Wahid pun usai setelah ia mendapatkan keringanan hukuman. Ia pun tak sabar untuk segera menemui Maimunah sang istri di rumahnya di Sampang, Madura. Ia berharap kepulangannya bisa menjadi obat segala kegundahan hatinya, dan Wahid pun berjanji akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Kepulangannya tentu disambut baik oleh Maimunah. Tentu ia merasa dengan datangnya Wahid, harinya akan lebih berwarna dan lebih berarti. Sebagai pasangan suami dan istri yang tak lama jumpa, perjumpaannya kala itu setelah mereka berbulan-bulan berpisah, atau tepatnya di bulan Juni tahun 2021, tentu membawa rasa rindu yang mendalam bagi keduanya. Wahid dan Maimunah sempat melakukan hubungan pasangan suami dan istri. Tak ada yang aneh pada saat itu, semuanya berjalan dengan normal dan biasa-biasa saja. Kepulangan Wahid ke rumahnya merubah aura yang awalnya suram menjadi aura yang lebih positif. Segala kabar baik bertubi-tubi datang menghampiri Wahid dan istrinya Maimunah kala itu. Terlebih sebuah kabar yang disampaikan langsung oleh istrinya Maimunah. Ia mengaku bahwa dirinya sedang hamil. Wahid yang tanpa curiga tentu bergembira akan hal itu. Terlebih ia yakin bahwa kehamilannya adalah andil dirinya yang tanda kutip telah berkumpul dengan istrinya Maimunah di bulan Juni tahun 2021 yang lalu. Segala persiapan untuk menyambut datangnya si buah hati kala itu, Wahid telah pula cicil sedikit demi sedikit.
Namun siapa sangka di bulan Desember tahun 2021, dengan tiba-tiba dan mengejutkan, Maimunah mengalami sakit di bagian perutnya, persis seperti wanita yang ingin bersalin. Janggal dan aneh, dikarenakan Wahid ingat betul bahwa di bulan Juni lah pertama kalinya ia melakukan hubungan suami dan istri setelah ia bebas dari penjara. Hematnya tidak mungkin wanita melahirkan di usia kandungannya yang ke-6 bulan, kecuali ada alasan kesehatan tertentu. Dan dari hal inilah, kecurigaan Wahid akan adanya andil pria lain tertuduh sepenuhnya pada Maimunah. Ia cecar istrinya dengan pertanyaan-pertanyaan siapa orangnya, di mana rumahnya, dan berapa kali kalian berhubungan. Awalnya Maimunah tidak mau mengaku bahwa telah terjadi perselingkuhan di antara dirinya dan Halim. Namun ketika tak ada lagi celah untuk berbohong, ia akui semuanya. Ia beritahu bagaimana ia dan Halim saling bertemu, di mana mereka bercinta, rumah Halim, foto Halim, hingga sepeda motornya lengkap dengan merek dan nomor polisinya. Seketika murkalah Wahid. Hati siapa yang gak hancur mendapati istrinya telah berselingkuh dengan pria lain selama ia menjalani hukuman di penjara. Lebih-lebih dari hubungan terlarang itu, sampai-sampai membuat istrinya mengandung buah hati dari orang lain atau pria lain. Dan atas dasar inilah yang kemudian membuat Wahid naik pitam dan buta hati. Segala malapetaka itu terjadi pada hari Minggu, 19 Desember tahun 2021. Di hari itu setelah Wahid paham tentang ciri-ciri fisik hingga ke nomor kendaraan milik Halim, Wahid kemudian dengan rutin memantau pergerakannya. Ia juga paham dengan kegiatan Halim dan rute-rute mana yang akan ia tempuh biasanya di hari-harinya. Di hari Minggu yang cerah itulah, Wahid menunggu targetnya di sebuah pom bensin yang ada di Jalan Bibis, Surabaya. Ia perhatikan satu persatu sepeda motor yang melintas kala itu. Ia juga memperhatikan pejalan kaki yang melintas di hadapannya. Dan benar saja, tak lama setelah ia bersabar menunggu dari kejauhan, ia melihat sepeda motor jamaah Jupiter melintas di Jalan Bibis. Juga ia yakin bahwa ciri-ciri fisik yang disampaikan oleh Maimunah cocok dengan si pembawa motor itu. Tak mau berlama, ia segera menghampiri temannya yang bernama Samsul. Kemudian ia minta Samsul untuk memboncengi dirinya dan membuntuti target dari belakang. Hingga kejadian yang mengerikan itu terjadi. Seperti yang telah saya sampaikan di awal video, hal itu terjadi dan menimpa Abdul Halim. Seketika ayunan sajam khas Madura melayang dan tepat mengenai area vital di tubuhnya. Halim gak tertolong, walau ia sempat dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Investigasi yang kemudian dilakukan telah membawa petugas mengamankan Wahid di rumahnya tanpa perlawanan. Tak ada penyesalan yang tampak di wajahnya. Ia lakukan ini semua demi sebuah harga diri. Abdul Wahid terjerat dengan pasal penghilangan nyawa secara berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Nah, dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Abdul Wahid dengan hukuman 7 tahun penjara. Sementara itu, Samsul temannya masih DPO. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.